Halo, assalamualaikum sobat YouTube. Jumpa lagi di channel Tukang Desain Amatir. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan menggunakan selection tool untuk membuat desain sederhana yang sedikit lebih kompleks atau lebih rumit dari latihan kita sebelumnya. Nah, bagi kamu yang pemula dalam desain grafis dan sedang belajar menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk membuat desain grafis, subscribe channel ini sekarang, karena di sini kamu akan dipandu mengaplikasikan CorelDRAW benar-benar dari dasar sampai bisa. Oke? Oke teman-teman, kita akan masuk kepada latihan kita, masih melanjutkan tentang selection tool ya. Bagi kalian yang belum sempat mengikuti tutorial selection tool sebelumnya, kalian bisa cek di link deskripsi supaya kita bisa mengikuti tutorial kali ini dengan lebih baik. Baik, di sini kita punya satu desain. Kita katakan ini flat design. Desain objek 2 dimensi. Di sini kita lihat ada tampilan monitor, ada rak buku lengkap dengan buku-bukunya, kemudian ada kalender, ada cangkir, dan ada meja juga. Kalau sekilas kita lihat ini merupakan objek-objek yang sederhana sebenarnya ya, objek-objek yang basic sekali. Di sini kita hanya mengkombinasikan atau menyusun, menata letak objek-objek sehingga terbentuk satu desain yang utuh seperti ini. Baik, kita langsung saja teman-teman. Untuk mempersingkat durasi, mungkin saya akan menjiplak ya, atau apa namanya, langsung mengambil ukuran dari gambar yang sudah ada ini supaya kita bisa lebih cepat mendapatkan hasil yang proporsional. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, silakan dibuat secara dibuat dari awal setiap objeknya, dan tidak harus persis seperti ini. Yang penting kita fokuskan pada langkah-langkahnya ya, sesuai dengan tema kita pada video kali ini, yaitu masih seputar selection tool. Pertama kita mulai dari objek ini, gambar monitornya. Kita buat objek persegi panjang di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Oh ya, sebelumnya saya lock dulu ini gambar supaya tidak ikut berubah nanti. Kita lock dulu ini semua. Oke. Saya buat objek persegi panjang untuk monitornya. Nah, di sini kita lihat sudutnya melengkung atau oval. Maka kita gunakan shape tool. Kita tarik satu sudut, kita geser, maka keempat sudutnya akan ikut bergeser membentuk lengkungan ya, sehingga persegi yang tadi siku menjadi sudutnya menjadi oval. Berikutnya kita buat layar monitornya masih dengan objek persegi panjang menggunakan rectangle tool, dan di sini juga sudutnya melengkung. Kita tarik sedikit, kira-kira segitu. Kita lanjut ke ini
stand monitornya ya, atau tatakan monitornya. Oke. Nah, kita lanjutkan kepada keyboard. Di sini teman-teman banyak pilihan metode sebenarnya ya. Bisa membuat langsung dengan rectangle tool, atau kalau saya biasanya lebih suka mengcopy langsung dari objek yang sudah ada saja. Ya, untuk mengcopy seperti biasa kita gunakan klik kanan pada mouse, kita tarik, kemudian kita klik kanan. Otomatis objeknya akan tercopy. Kita geser sedikit. Kemudian baru kita sesuaikan panjangnya dengan cara menekan tombol Shift. Bersamaan dengan klik kiri, kita tahan dan kita drag sampai panjangnya sama dengan contoh ya. Terus untuk objek yang di bawahnya juga bisa kita copy dengan klik kanan. Seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan ke objek mejanya. Jadi kelebihannya teman-teman kalau menggunakan duplikasi dengan klik kanan pada mouse ini, nah teman-teman tidak perlu susah payah untuk membuat ukurannya lagi, karena ini sudah pas. Kalau kita geser ya dengan menekan tombol Shift, maka dia akan otomatis mengikuti kiri dan kanan dan posisinya langsung center ya. Jadi kita ulang, ini tadi, ini setelah kita copy ke bawah kan, kita copy. Nah ini kan sudah center terhadap keyboard ya, atau objek yang di atasnya ini. Kemudian kalau kita tarik ke samping dengan menekan tombol Shift, maka otomatis ini sudah posisinya sudah di tengah. Jadi nanti kita tidak perlu mengatur letak untuk mengatur posisinya di tengah lagi. Berikutnya kita lanjutkan ke ini tatakan cangkirnya. Kita buat seperti itu. Nah, untuk cangkirnya kita gunakan di sini ada basic shape. Di sini ada beberapa fitur untuk membuat objek yang atau apa namanya shape yang basic ya. Mulai dari sini ada polygon, kemudian star, complex star. Nah, kita ambil yang di sini basic shapes. Kita pilih ini ada gambar trapesium. Ya, kita tarik dari sini. Oke. Nah, kalau kita lihat kan di sini masih terbalik posisinya ya. Nah, untuk memutar atau mengganti letak objek ini yang di bawah pindah ke atas dan sebaliknya, kita cukup gunakan ini mirror. Ya, ada dua pilihan, ada yang horizontal dan vertikal. Kalau untuk membalik atas ke bawah, kita gunakan yang vertikal ya. Seperti itu. Kita geser sedikit. Kita perbesar objeknya. Maaf ini agak apa ya, mouse-nya agak kurang bagus, jadi susah menggesernya. Nah, berikutnya kita buat gagang cangkirnya menggunakan lingkaran. Kita buat lingkaran dengan menekan tombol kontrol. Jangan lupa untuk menekan tombol kontrol agar lingkarannya bulat sempurna. Oke. Berikutnya, karena ini masih kurang tebal, ya belum sama belum sesuai dengan contoh, maka kita tambah ketebalannya di sini, ya di kotak outline di sini ya. Kita coba 1,5, oke, cukup kayaknya. Kemudian kita biarkan dulu seperti itu. Kita lanjutkan ke rak, bagian rak. Kita buat raknya dulu. Oke.
Terus kita buat potnya dengan basic shape tadi, kita pakai trapesium lagi. Dan kita balik lagi mirror. Oke, kita tinggal sesuaikan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini masih belum pas. Bagian bawahnya masih kurang lebar. Di sini bisa kita edit menggunakan shape tool. Teman-teman lihat di sini ada titik merah. Ini untuk yang menambah atau memperbesar atau memperkecil bagian bawah ini. Oke. Berikutnya kita buat ini apa namanya? Bunganya ya atau tanamannya. Oke. Kita kira-kira saja, tidak harus persis ukurannya. Kita lanjutkan membuat tangkai bunganya atau tangkai pohonnya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke buku-buku. Pertama kita buat ini mungkin map ya. Oke. Terus kita buat ini bagian yang kuningnya. Kemudian kita copy dengan cara klik kanan, geser, klik kanan, lepas. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Ya, saya ulangi lagi. Klik kanan. Ya, dengan menekan tombol shift maka dia sudah otomatis sejajar dengan objek yang di atas. Ini tidak bisa digeser kiri kanan. Tekan tombol shift baru dilepas. Kita ulang ya. Klik kiri, tahan, geser, tekan tombol shift. Oke. Kemudian klik kanan baru dilepas. Ya, seperti itu supaya posisinya langsung sejajar dengan objek yang di atas. Nah, berikutnya ini kan kita butuh beberapa objek ya, ada sekitar berapa nih? 13 atau 14. Nah, caranya supaya mudah, supaya teman-teman tidak perlu mengcopy satu-satu, kita cukup melakukan pengulangan dari apa namanya? Dari proses yang terakhir kita lakukan, yaitu mengcopy objek ini dengan cara menekan tombol Ctrl D. Tombol D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D terus sampai ke bawah. Oke. Nah, ini untuk mempermudah, jadi teman-teman bisa lihat Ctrl D digunakan untuk melakukan pengulangan dari pekerjaan kita yang terakhir. Kalau kita melakukan copy paste ya sebelumnya, maka ketika kita Ctrl D maka yang diulang adalah dia meng-copy paste kembali ya. Nah, seterusnya kita buat buku yang di sebelahnya. Caranya kita tinggal geser dari sini, klik kanan, lepas. Ya, tujuannya supaya dia dempet pas ya, presisi di sini. Karena kalau kita geser seperti ini, baru kita arahkan ke sini, itu kita agak kesulitan untuk mengepaskan ya. Oke, kita ulang. Kita cukup geser sisi ini ke sini, baru kita klik kanan dan lepas. Jadi mengcopy dengan posisi
yang sebelah sininya tetap dempet ya. Kemudian ini tinggal kita turunkan. Oke. Terus untuk bagian hijau yang di atas kita geser lagi, yang di bawah ke atas, klik kanan, pas. Ya, ini sudah 2. Kemudian untuk bagian putih yang di tengah, caranya kita tekan tombol shift dan kita geser bagian samping. Nah, dia bergerak secara simetris kiri dan kanan ke tengah. Ya, kita ulang. Klik kanan, baru dilepas. Begitu juga yang di atas, kita geser dengan menekan tombol shift sehingga yang di bawah ikut bergerak ke atas. Klik kanan. Oh, tidak usah diklik kanan karena dia objeknya masih yang itu ya. Kita geser dengan tombol shift baru dilepas. Oke, gampang ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau bisa dijawab, insya Allah saya akan jawab ya. Ya, kita lanjutkan dengan cara yang sama, mudah saja. Kita geser lagi, klik kanan, lepas. Di atasnya kita turunkan. Kita biarkan dulu seperti itu, nanti baru kita miringkan. Nah, karena di sini ada 2 objek yang miring. Kemudian kita buat objek yang di tengahnya. Copy, klik kanan, turunkan yang di atas. Geser yang samping dengan tombol shift supaya simetris. Oke, kemudian kita buat yang di bawahnya. Kita turunkan, kita tarik ini. Klik kanan. Jadi klik kanan ini fungsinya adalah untuk menduplikat ya teman-teman. Untuk mengcopy paste. Jadi ini shortcut memudahkan kita untuk mengcopy paste. Jadi teman-teman tidak perlu menekan Ctrl C, Ctrl V lagi. Oke, kita lanjut untuk buku yang sebelahnya. Kira-kira segini. Kita turunkan. Kita buat kotak yang di tengah. Tombol shift geser ke tengah. Di atasnya kita turunkan sedikit. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat gambar jam digital ini ya. Nah, caranya mudah saja. Kita buat persegi panjang. Kemudian kita ovalkan sudutnya seperti yang sebelumnya dengan menggunakan shape tool. Nah, ini kita ovalkan sampai habis ya, sampai habis di sini. Nggak bisa digeser lagi, berarti itu sudah mentok. Kemudian nah, ini kita ganti ketebalan garisnya sama dengan yang tadi 1,5 mungkin. Nah, ketebalan atau 1 coba. Oke, cukup mungkin ya 1. Kita biarkan dulu seperti itu, nanti kita buat angkanya ya. Kita lanjutkan dulu ke objek berikutnya, yaitu kalender. Nah, di sini ada kalender dengan bentuk persegi oval. Kita buat dulu perseginya. Oke. Ini kebetulan sudah ada ya. Tinggal kita copy ke sini. Klik kanan. Nah, untuk memudahkan seperti tadi kita tekan tombol shift. Kita tekan tombol shift supaya dia rata sejajar atas bawah. Maaf. Kita geser, tekan tombol shift, baru klik kanan. Oke, baru dilepas. Oh ya, ini kita ovalkan dulu sudutnya. Nah, sudah. Kemudian kita buat objek lingkaran di sini.
kemudian kita geser, shift, klik kanan, lepas. Oke, ini tinggal kita atur nanti. Nah, teman-teman lihat di sini ada dua bagian dari objek kotak di gambar kalender ini. Bagian atasnya berwarna merah dan bagian bawahnya berwarna putih. Bagaimana caranya untuk membagi kotak ini menjadi dua bagian seperti ini? Nah, caranya mudah saja. Ini nanti akan kita buatkan video khusus tentang teknik pemotongan objek. Tapi di sini saya jelaskan sedikit saja khusus untuk kasus ini ya. Nah, kita buat kotak di sini sampai pas di garis ini. Nah, kemudian kotak yang baru saja kita bikin ini dalam kondisi terseleksi atau dalam kondisi aktif ya. Kemudian kita tekan tombol shift dan kita klik di objek kotak ini belakang. Ya. Nah, sekarang dua objek kotak ini terseleksi. Kita bisa lihat seperti ini bentuknya. Nah, kemudian kita pilih, ada di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman lihat di atas ini. Kita pilih yang ini. Yang tulisannya intersect. Nah, fitur ini gunanya adalah untuk membuat objek baru hasil perpotongan dari beberapa objek. Nah, di sini ada dua objek yang berpotongan, jadi hasil perpotongannya itulah hasil dari fitur ini ya, intersect. Kita klik. Nah, di sini ada objek baru, hasil dari perpotongan objek kotak yang baru saja kita bikin dengan objek kotak yang sebelumnya. Nah, ini kita hapus saja karena tidak kita butuhkan lagi. Nah, sekarang sudah ada dua objek, ada kotak yang besar dan ada kotak hasil perpotongan tadi. Ini nanti akan kita beri warna putih ya. Kemudian kita sudah selesai membuat semua objeknya, tinggal membuat angka untuk jamnya. Kita buat 008.205. Kemudian kita ganti fontnya di sini dengan ini, nama fontnya DS Digital. Kita pilih yang bold mungkin ya. Kita yang biasa juga nggak apa-apa. Seperti tadi. Nah, ini nanti akan kita tempatkan di sini. Kita biarkan saja di situ dulu ya. Karena nanti kita akan mengatur posisi semua objek. Kalau ada yang perlu di centerkan atau dimiringkan dan sebagainya, nanti kita atur. Kemudian kita tambahkan untuk kalendernya tulisan Tuesday dan tanggal 15. Nah, teman-teman, sekarang semua objek yang kita butuhkan sudah selesai. Nah, tahap berikutnya adalah kita mengatur posisi atau letak masing-masing objek sesuai dengan porsinya. Di sini kita lihat untuk monitor sudah pas mungkin ya. Kita coba cek. Ini sudah di tengah. Ini juga, nah, kita geser sedikit. Untuk membuat dia rata tengah, pada video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu dengan cara menseleksi kedua objek yang akan kita ratakan. Kemudian untuk rata tengah kiri kanan, kita tekan tombol C, misalkan ini saya geser sedikit di sini. Kita anggap ini dia belum di tengah. Nah, kalau kita ingin memposisikannya di tengah monitor, maka kita klik dengan monitornya. Ya, kita klik objek yang akan kita ketengahkan dan kita klik monitor yang menjadi patokan tengahnya. Kemudian kita tekan tombol C pada keyboard. Ya, cukup tombol C saja, tidak pakai kontrol atau shift dan sebagainya. Cukup tombol C saja. Itu untuk rata tengah secara horizontal ya, atau rata kiri kanan. Nah, kalau untuk rata tengah atas bawah, kita gunakan tombol E pada keyboard. Misalnya layar monitor ini kita mau posisikan di tengah monitor, maka kita klik layar monitor dan monitornya, ya, kita select
kedua-duanya. Kemudian kita tekan tombol E. Nah, maka dia akan otomatis ke tengah. Nah, tapi karena kita tidak posisikan dia di tengah, kita biarkan di sana ya. Berikutnya untuk ini keyboard dengan mejanya sudah di tengah tadi ya. Kita cek dulu. Oke, sudah. Ini juga sudah di tengah ya. Kemudian ini untuk bunga, vas dan tangkainya kita tekan tombol C, kita blok saja semuanya, kemudian kita tekan tombol C. Nah, maka dia akan otomatis berada di tengah ya, rata tengah semuanya. Kemudian ini kita lihat di sini posisinya agak miring ya. Nah, caranya untuk memiringkan, kita blok seluruhnya, kemudian kita grup, atau tidak di grup pun tidak masalah. Kemudian kita klik sekali lagi sampai dia berubah menjadi bentuk seperti ini ya. Ini bentuk untuk merotasi. Nah, kita ambil bagian samping yang berupa panah 2 ini ya. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke buku yang ini, kita blok keduanya. Kita klik sekali lagi karena kita akan merotasi, dan pusat rotasinya kita pindahkan ke sudut sini ya, sudut kiri atas. Karena bagian ini yang akan menjadi pusat rotasi kita. Kita geser. Nah, dia akan miring seperti itu. Kemudian untuk buku yang sebelah sini kita turunkan sedikit supaya dia pas di rak. Oke, seperti itu. Kemudian untuk jamnya kita masukkan angkanya. Kita klik angkanya dan kita klik jamnya, objek jamnya. Kemudian kita tekan C, E. Maka posisi angkanya akan tepat di tengah objek persegi yang sudah kita ovalkan ini. Berikutnya untuk kalender, kita senterkan ini terhadap gantungannya. Ini terhadap gantungannya juga supaya di tengah. Kemudian gantungan ini kita grup dan kita senterkan terhadap kalendernya. Nah, jadi gantungannya kita grup, kita blok seluruhnya. Kemudian kita seleksi dengan tombol shift, kita seleksi kalendernya dan kita tekan C ya, untuk meratakan kiri dan kanan. Kemudian huruf ini kita pisahkan, kita tekan tombol Ctrl K untuk memisahkan teks. Ini kita bold, kita perkecil, shift geser ke tengah. Kita kira-kira saja di sana. Kemudian kita pilih, kita klik shift, klik objek kalendernya, kemudian kita tekan tombol C pada keyboard untuk rata kiri kanan ya. Ini kita ganti fontnya dengan Arial Black. Kemudian kita senterkan terhadap objek yang ini ya, hasil perpotongan kotak tadi. Kita klik angkanya, kita klik objeknya, tekan tombol C dan E, maka dia akan berada di tengah. Kita perbesar dengan menekan tombol shift supaya dia tetap di tengah. Oke, sudah selesai teman-teman semua objek yang kita butuhkan. Sekarang waktunya kita memberi warna. Nah, untuk memberi warna, seperti yang sudah saya jelaskan juga pada video latihan sebelumnya, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama, kita bisa mencari warna langsung di color palette yang ada di sisi kanan monitor kita ini ya. Kemudian kita berikan warna satu persatu, atau kita bisa menggunakan eyedropper tool di sini untuk mengambil sampel warna dari gambar yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu mencari-cari warna lagi karena warnanya sudah ada. Kita tinggal memindahkan warna yang ada di sini ke objek yang baru. Caranya dengan menggunakan color eyedropper tool ini.
Kita klik di tempat warna yang akan kita ambil di sini. Kemudian ikonnya berubah menjadi gambar kaleng cat yang tumpah ini ya. Kita pindah ke objek yang baru, kita klik, maka objek yang baru akan terisi dengan warna yang persis dengan objek yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil warna berikutnya untuk monitor. Nah, di sini ada beberapa objek yang memiliki warna yang sama, maka bisa kita langsung isi dengan warnanya, seperti keyboardnya kita isi. Kemudian di sini ada juga untuk jam dan buku yang di tengah ini ya. Nah, jamnya kita isi dengan warna hitam, abu tua ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita ambil warna merah. Untuk cangkir, kita isi warna merah. Dan untuk gagangnya, nah teman-teman perhatikan, tadi gagangnya ini kan kita buat dari outline ya. Jadi untuk mengisi warnanya kita arahkan ke outline-nya, bukan ke tengah objeknya. Karena kalau teman-teman arahkan ke tengah objek ini, berarti yang diisi adalah bagian tengahnya, seperti itu. Sedangkan yang akan kita warnai adalah outline-nya. Jadi kita arahkan ke outline-nya. Kita lihat di sini tandanya merah, kotak merah dengan bagian tengahnya bolong. Sedangkan kalau di sini merah, kotak merahnya penuh. Nah, itu artinya kalau di sini dia untuk mengisi fill-nya, kalau di sini untuk outline. Nah, seperti itu. Berikutnya yang warna merah kita isi lagi kalendernya di sini. Oke, teman-teman lihat ini kalendernya merah semua. Tidak masalah karena bagian yang ini belum kita beri warna putih ya. Jadi nanti kita beri warna putih. Berikutnya angka jam digitalnya berwarna merah juga. Seterusnya ini tulisan kalendernya warna merah juga. Buku yang ini merah dan map yang ini juga merah. Oke, kita lanjutkan dengan warna berikutnya ada abu sedang, yang ini untuk stand monitornya dan juga untuk keyboardnya. Kemudian kita lanjut ke warna berikutnya. Di sini untuk meja ada warna putih keabuan. Kemudian untuk kalendernya juga, nah seperti itu ya. Kemudian untuk gantungan kalendernya juga warna putih seperti itu. Seterusnya untuk warna rak, warna vas bunganya dan juga warna pinggiran jamnya. Oke. Seterusnya kita ambil warna kuning ya, atau orange, kuning tua di sini untuk alas cangkir. Kita pindahkan ke sini. Ops. Ya, yang di bawah. Kemudian ke sini. Nah, ini kalau caranya supaya ini bisa langsung kita beri warna seluruhnya, ini kan tadi sudah kita grup ya. Kita tinggal pilih warna yang ada di sini. Jadi yang di bawah ini adalah color palette untuk warna yang sudah kita gunakan ya sejak kita membuka file ini. Jadi dari awal kita membuat file ini, semua warna yang kita gunakan itu akan muncul di sini. Nah, kita ambil warna ini, kuning tua, dan otomatis semuanya terisi dengan warna yang sama. Berikutnya, buku yang ini juga warnanya kuning. Oke. Kita lanjutkan ke warna hijau stabilo, ini untuk tanamannya. Dan warna kuning yang ini, karena dia agak beda warnanya dari kuning yang tadi. Jadi kita pisah. Kita lanjut ke warna ini ya, hijau Tosca tua untuk di sini dan juga untuk di sini. Kemudian hijau Tosca muda untuk di sini, dan di sini. Berikutnya ini ada warna pink dusty. Kita isikan ke sini. Dan untuk ini kita beri warna putih seperti biasa. Ini juga warna putih.
Nah, untuk lingkaran ini juga kita ungroup dulu. Lingkarannya kita beri warna putih. Oke. Nah, ini karena lingkarannya seharusnya berada di bawah gantungannya ya. Jadi gantungannya kita pindahkan ke atas dengan menekan tombol Shift dan tombol Page Up. Otomatis dia akan pindah ke posisi paling atas. Nah, teman-teman, ini semuanya sudah kita beri warna. Artinya ini sudah hampir selesai. Tinggal kita menghilangkan outline ya, karena di sini tidak ada outline, dan supaya tampilan desain kita juga lebih bagus, jadi outline-nya kita hilangkan. Ini kita pindah juga ke atas. Oke. Nah, cara menghilangkan outline, kita blok saja seluruhnya. Kemudian kita arahkan ke kotak di bagian color palette yang di sebelah kanan, atau yang di bawah juga bisa, yang ada tanda silangnya. Ini artinya tanpa warna ya, atau warnanya kosong. Nah, kita klik kanan. Klik kanan untuk outline, sedangkan klik kiri itu untuk fill ya. Kita klik kanan, maka outline-nya akan hilang seluruhnya. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada bagian yang hilang, karena tadi ada objek yang kita buat menggunakan outline, yaitu di sini ada gagang cangkirnya ya. Dan di sini ada jam pinggiran jam digitalnya juga hilang. Nah, maka supaya tidak hilang, kita balik dulu, kita undo. Untuk shortcutnya teman-teman bisa gunakan Ctrl Z ya, sama dengan shortcut pada aplikasi yang lain. Nah, kita klik bagian yang tidak akan kita hilangkan. Sini kita klik, artinya kita menghilangkan seleksinya. Kita klik, baru kita hilangkan outline. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa berikan background ya. Kita beri warna biru tua seperti ini. Kita pindahkan ke belakang dengan menekan tombol Shift dan Page Down. Nah, dipindah ke belakang menjadi background. Inilah hasil desain flat design kita, berupa gambar meja kerja lengkap dengan monitor, ada rak bukunya, ada cangkir, ada kalender, dan semua ini kita buat menggunakan fitur-fitur yang basic sekali di CorelDRAW ini. Baiklah teman-teman, sekian dulu latihan kita untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian merasa terbantu dengan tutorial ini, jangan lupa berikan like, dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan silahkan juga share ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar membuat desain grafis dengan cara yang mudah. Sampai jumpa di video berikutnya.